Sudah kelihatan kah? Semoga kelihatan ya. Oke, baik. Eh, kita akan belajar mengenai combinational logic. Jadi kemarin setelah kita belajar mengenai fungsi boolean, kemudian dari fungsi boolean itu kita sederhanakan, kita eh, persempit lagi gitu ya. Artinya kita fokuskan pada beberapa bagian saja tanpa harus berbanyak-banyak gitu ya. Kemudian sudah sempat saya sampaikan juga implementasi dari Boolean function tersebut, fungsinya seperti apa, implementasi gerbang logikanya seperti apa gitu ya, sedikit tapi. Nah, sekarang kita akan lebih banyak mengenai implementasi menggunakan combinational logic gitu ya. Oke, ini sama sumber bukunya adalah kita menggunakan Morris Mano Digital Design Third Edition. Jadi kita akan belajar mengenai combinational logic, desain prosedur, kemudian ada half adder, ada full adder, ada half subtractor, ada full subtractor, ada parity generation, ada binary adder and subtractor, decimal adder, magnitude comparator, decoder and encoder, serta multiplexer. Ini akan kita pelajari di combinational logic. Ya, nah jadi kalau kemarin sempat saya menyampaikan bahwa bagaimana sih prosedur atau tata cara di dalam menyederhanakan fungsi boolean, kan ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bagaimana cara kita membuat sirkuit kombinasional atau kombinasional sirkuit. Jadi yang dimaksud dengan kombinasional sirkuit adalah ada input, ada bagian input gitu ya, input, kemudian ada combinational logic circuitnya, dan ada outputnya gitu. Berapa ada input? Ada N input, kemudian ada M output. Nah, dari input ini masuk ke combinational circuit, tujuannya adalah menghasilkan sesuatu yang ingin kita capai. Gitu ya. Nah, di sini prosedurnya adalah, seperti yang sempat saya sampaikan sebelumnya, definisikan permasalahannya dulu. Seperti saudagar itu ya, Putri Saudagar, kasus Saudagar. Apa masalahnya? Gitu. Setelah itu tentukan jumlah dan variabel dari input serta outputnya. Inputnya apa, outputnya apa. Kalau seperti Saudagar itu inputnya adalah 3 putri, outputnya adalah apakah menyala atau tidak, gitu kan ya, satu. Kemudian buat tabel kebenarannya, kemudian sederhanakan fungsi booleannya. Ini bisa menggunakan aljabar boolean, menggunakan peta Karnaugh, bisa juga menggunakan metode tabulasi, tergantung dari jumlah variabel. Semakin banyak variabel, maka kita menggunakan metode tabulasi. Gitu ya. Setelah kita dapatkan fungsi boolean yang paling simpel, yang paling sederhana, kita baru lanjutkan dengan menggambar logic diagramnya. Di mana logic diagram ini bisa kalian implementasikan, kalian gambar secara manual, atau menggunakan circuit maker, atau menggunakan electronic workbench, atau apapun itu yang berbasis sirkuit. Ya, ini adalah step-step atau desain prosedurnya. Nah, sebelum ke sana, ya ada beberapa hal yang kita sebut sebagai adder. Adder itu adalah penjumlah. Contoh penjumlah itu adalah 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 1, 2. Kan gitu ya. Jadi kalau half adder itu adalah terdiri atas 2 input dan 2 output. Di mana inputnya X dan Y, kemudian outputnya adalah sum atau hasil penjumlahan, dan carry. Carry itu adalah sisa penjumlahan atau simpanan gitu ya. Contoh nih, 0 tambah 0 itu adalah hasilnya 0 tanpa menyimpan. Kemudian 0 tambah 1 hasilnya 1 tanpa menyimpan. 1 tambah 0 hasilnya 1 tanpa menyimpan. 1 tambah 1 hasilnya 0 dengan satu simpanan, carry. Ya. Nah, kalau kita lihat dari tabel kebenaran ini, kita bisa menentukan bahwa fungsi boolean dari sum itu adalah X bar Y or X Y bar. Ini ya. X bar Y or X Y bar. Jadi X bar itu adalah 0, ya ini. Ini ya.
Ini kan? Ini, kemudian ini adalah ini, yang ini adalah ini, dan terakhir ini adalah ini. Gitu ya. Jadi, X bar Y or X Y bar. Sementara kalau carry itu adalah yang ini kan ya, yang satu ini. Itu adalah XY. Jadi XY. Nah, ini yang dimaksud dengan aljabar boolean, gitu kan? Jadi S itu seperti apa, carry-nya itu seperti apa. Ini masih sederhana, hanya dua input. Jadi kalau dua input bisa langsung kelihatan, gitu kan ya. Nggak perlu lagi pakai peta Karnaugh, penyederhanaan, nggak perlu pakai metode tabulasi, langsung kelihatan, bisa kita lihat. Nah, implementasinya kayak gimana? Implementasinya adalah seperti ini, 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 ini. Jadi ada 5 cara untuk mengimplementasikan sum dan carry pada half adder. Di mana half adder itu adalah penjumlahan dari dua variabel, yaitu X dan Y. Nah, kita lihat yang pertama. Yang pertama ini adalah sesuai dengan ini ya. Oke, kita perhatikan. Jadi S itu adalah X Y bar or X bar Y. Kemudian carry-nya adalah XY. Kita lihat yang pertama, gerbang logika gerbang N yang pertama. Ini adalah X Y bar. Ini berarti dia. Ya. Kemudian yang kedua adalah X bar N Y. Ini dia. X bar N Y. Kemudian karena di sini ada OR, maka ini OR dia. Sehingga hasilnya adalah, kalau kita perhatikan, pada bagian ini itu adalah X, Y bar. Benar nggak? Ya, X, Y bar. Sementara pada bagian ini itu adalah X bar Y. Kalau di sini adalah X, Y bar or X bar Y. Itu adalah sum. Carry-nya X and Y. Ya sudah, langsung X, ini gerbang N, X and Y itu adalah carry berarti. Ya. Jadi sumnya sudah kelihatan di sini. X, Y bar or X bar Y. Gitu ya, yang ini ya. Oke. Itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, ini adalah bisa kita lakukan proses apa istilahnya, perubahan ya, bisa menggunakan beberapa postulat, bisa menggunakan apa namanya, bisa menggunakan postulat dan rule gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat ini adalah X or Y, X bar or Y bar. Ya, kalau kita lihat di sini, ini sama-sama didistribusi ya. X bar 0 ya. X Y bar, X bar Y, dan Y bar. Sama dengan ini kan sebenarnya. A ini sama dengan B. Cuman beda dari sisi penulisan aja. Maknanya sama, truth table-nya sama. Nah, kalau diimplementasikan gimana? Nah, di sini ada N ya. Berarti di sini adalah X or Y, yang ini. Di sini adalah X bar or Y bar. Yang di sini adalah X or Y and X bar or Y barnya ini. S-nya, sesuai dengan yang ini. C-nya gimana? Ya, C-nya masih tetap nih, XY. Gitu. Ya, oke. Kemudian, kalau yang ketiga di sini kita lihat, ada XY kan ya, C-nya. Berarti saya akan masukkan XY itu, supaya bisa kita lakukan proses perkalian gitu ya. Nah, contohnya nih, kalau misalkan ini saya masukkan di sini, menggantikan C, itu adalah XY or X bar Y bar, kan gitu ya. Tapi kalau kemudian saya notkan, hasilnya adalah kayak ini ya, benar nggak? X or Y di N-kan dengan X bar or Y bar, benar nggak? Sebenarnya sama dengan ini, ya.
Coba kalian perhatikan di sini antara A, B, C itu sama. Ya. Kemudian yang D juga sama. Cuman yang dibedakan adalah C-nya. S-nya itu sama dengan B. X or Y di N kan dengan X bar or Y bar. Tapi C-nya itu dinegasi. X bar or Y bar negasi. Gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ini adalah yang paling simpel sebenarnya. Kita menggunakan XOR. Kalau kita lihat di sini X, Y bar, or X bar Y, ini adalah XOR sebenarnya. Ya, X, XOR Y. Eksklusif OR. Jadi antara A, B, C, D, dan E itu sama-sama menunjukkan bagaimana implementasi half adder menggunakan beberapa model fungsi boolean. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya kasih waktu 3 menit untuk memahami A, B, C, dan D. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Jelas? Oh, ini ada di chat nih, apa nih? Ya, Pak, jadi XOR maksudnya eksklusif OR, ya Pak. OR eksklusif, ya. Kalau di mana nilai X dan Y bisa satu, masih nilai true, tapi jika kira satu, maka nilainya, bisa satu, masih nilai true, tapi jika ada, oh ya, ya, ya. Betul. Bukan OR eksklusif, ya, kita bilangnya, tetapi eksklusif OR. Di mana eksklusif OR itu adalah sebenarnya karakteristik dari sum. Ini adalah eksklusif OR sebenarnya. Ya ini. Jadi eksklusif OR itu kalau mau menghafalnya gampang. X OR Y, X bar Y, gitu ya. X bar Y or X Y bar gitu. X bar Y or X Y bar. Kalau misalkan di depannya X-nya X bar, maka di belakangnya X. Kalau depannya Y, maka belakangnya Y bar gitu. Saling silang dia. Itu adalah XOR. Gitu ya. Oke, terima kasih. Terus, nah, ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami syukurlah. Jadi, half adder, kalau yang namanya seperti ini gitu ya, kita sebut apa sih yang X bar Y or X Y bar gitu? Kita sebut sebagai half adder. Itu yang ngomongnya ya. Ini kita sebut sebagai half adder. Itu sum-nya adalah half adder. Carry-nya adalah X and Y. Apakah ini perlu dihafal? Yang perlu dihafal adalah truth table-nya. Yang perlu dihafal adalah yang ini. Ya. Yang perlu kalian ingat, yang perlu kalian pahami adalah sebenarnya truth table-nya saja cukup. Sisanya ngikutin gitu ya. Contohnya gini, maksud saya begini. Kalau kita berbicara mengenai half adder, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan half adder. Half adder adalah penjumlahan dari dua variabel untuk menghasilkan sum dan carry. Bagaimana penjumlahannya? Ya, kita lihat. Kalau X dan Y, kalau dua variabel kan X dan Y itu. Kalau dua variabel X dan Y, maka X-nya bisa 00, XY-nya bisa 01,
X-nya bisa 1, 0, X-nya bisa 1, 1. Gitu kan ya. Hasil dari penjumlahan 0 dan 0, ya 0. 0 dan 1, 1. 1 dan 0, 1. 1 dan 1, 1, 0. Kan gitu ya. Pahami hal ini, kemudian nanti sum-nya bisa kita lihat dari sini, bahwa sum itu adalah yang bernilai true ya. Min term yang bernilai true. Yaitu adalah X bar Y or X Y bar. Ya ini dia. Betul ya. Carry-nya adalah cuman ini aja yang bernilai 1, yaitu adalah X and Y. Ini dia. Variasi dari S dan C ada 5. 2, 3, 4, 5. A, B, C, D, dan E. Tapi yang paling sering itu digunakan adalah ini, yang nomor E. S adalah X XOR Y. C adalah X and Y. Nah, gitu aja. Jadi begitu caranya nanti memahami definisi dari half adder. Oke, bisa dipahami? Ya, semoga bisa ya. Kalau nanti ada yang kurang jelas, tolong diinfokan ke saya, tolong ditanyakan ya. Oke, berikutnya full adder. Kalau kita punya half adder berarti akan ada full adder. Apa bedanya half adder dan full adder? Kalau full adder berarti 3, X, Y, dan Z. Kenapa X, Y, dan Z? Coba diingat-ingat lagi. Kalau misalnya kita penjumlahan 19 tambah 12 misalkan gitu ya. Sorry. 29 ditambah 22 misalkan gitu. 9 tambah 2 di bagian satuan itu kan 11 ya. 1 simpen 1 kan ya. Saat di puluhan yang kita jumlahkan adalah 1 ditambah 2 tambah 2 kan gitu ya. Jadi ada 3 komponen. Ada 3 variabel yang kita gunakan untuk menjumlahkan. Ada nggak kemungkinan 4? Kalau 4 itu ya 3 dengan 1. Selalu berulang-ulang. Gitu ya. Tapi umumnya pasti akan menjumlahkan antara 2 buah bilangan. Kalau ada 3 buah bilangan, berarti diulang penjumlahannya. Looping gitu kan ya. Nah, full adder itu menggunakan 3 variabel X, Y, dan Z untuk menghasilkan sum dan menghasilkan carry. Bagaimana cara kita memahami atau membuat rangkaian logikanya atau kombinasional sirkuitnya? Ya lagi-lagi yang harus kita ingat adalah truth table-nya. Jangan menghafal yang ini. Jangan yang ini dihafal, tapi truth table-nya. Truth table-nya harus dipahami. Kalau kita perhatikan truth table-nya, X tambah Y tambah Z, itu artinya sum-nya adalah 0. Ya. Carry-nya juga 0. Betul nggak? 0 tambah 0 tambah 0, 0. Ada simpanan? Enggak. Berarti sum-nya 0, carry-nya 0. Berikutnya, X, Y, Z, 0, 0, 1. 0 tambah 1, hasilnya adalah 1. Ya, benar ya? Ada carry? Enggak, 0. Betul nggak? Kemudian kalau misalkan ini, 0, 1, 1. 0 tambah 1, 0 kan? Carry-nya 1. Ini dia. Kemudian kalau 1 tambah 1, ini, itu adalah sum-nya 1, carry-nya 1. Betul ya? Nah, dari truth table ini, kita tentukan sum-nya seperti apa. Ini sum-nya. Carry-nya seperti apa. Kita pakai truth table. Kalau sudah lebih dari 2, ya perlu kita bantuan keymap. Ya, dari truth table ke keymap. Dari truth table ke keymap. Betul ya? Nah, keymap dari sum itu adalah kita lihat 0, 1, 1, 0. 0, 0, 1, 1, 0. Kemudian 1, 0, 0, 1. Karena ini lompat-lompat, nggak bisa digabung ya. Artinya ini adalah, ya ini adalah X-nya 0, berarti X bar. Kemudian di sini Y, Z, Y yang Z-nya berarti X bar, Y bar, Z. Ini ya. Kemudian yang ini X bar, Y, Z bar. Ini ya. Sorry, ini dia. Kemudian yang berikutnya adalah, ya ini X, Y bar, Z bar. Ini dia.
Terus yang ini adalah X, Y, Z. Ini. Carry-nya bagaimana? Ya, carry-nya ngelihatnya dari sini. Itu adalah 0001, 0111. Itu adalah X, Y, or X, Z, or Y, Z. Ya. Jadi, samanya bagaimana? Harus lihat truth table, harus lihat key map. Carry-nya bagaimana? Lihat truth table, lihat key map. Ini hasilnya. Perlu nggak ini dihafal? Sebenarnya nggak perlu, tetapi perlunya adalah dipahami. Kalau misalkan kita disuruh buatlah half adder, berarti X, X or Y. Cepat sih. Tapi kalau misalkan nggak hafal itu, kalian harus paham dengan truth table-nya, kemudian peta Karnaugh-nya, nanti dapat X, X or Y. Itu lebih bagus. Tapi kalau itu bagus. Tapi kalau misalkan bisa dihafal, silakan. Itu lebih bagus, gitu ya. Tapi tidak harus dihafal. Nah, ini adalah implementasi dari sum dan carry. Oke. Tapi kita lihat lagi bahwa full adder itu sebenarnya adalah half adder yang 2 kali, benar nggak? Ingat nggak dengan rangkaian ini? Ini adalah half adder, di mana untuk yang ini itu adalah X, X or Y, benar nggak? Benar nggak? Inilah X, X or Y. Sementara di sini adalah X and Y. Ini kan yang tadi half adder kan? Benar nggak? Benar kan? Nah, kemudian berikutnya apa? Berarti kalau misalnya X, Y, ini kan Z. X tambah Y, ya, kalau misalnya 3 variabel, X tambah Y tambah Z itu sama dengan X ditambah Y, terus ditambah Z. Benar nggak? Di sini X tambah Y hasilnya nih, X tambah Y. Kemudian ditambahin lagi dengan Z. Gitu. Tambahlah dengan Z. Ya. Kemudian carry-nya bagaimana? Carry-nya XY sesuai dengan ini. XY di sini ya. Kemudian diorkan dengan yang ini. XZ or YZ. Ya. Atau dengan kata lain bisa juga menggunakan ini. Itu adalah XYZ or X bar. XY bar Z or X bar YZ or XY. Ini dia carry-nya. Ini adalah sum-nya. Gitu ya. Jadi sum itu sebenarnya adalah X, X or Y, X or Z. Jumlahin satu-satu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak? Jelas? Lalu, ini uh, ada nggak orangnya nih ya? Oke, ntar. Teresia, bisa mendengar suara saya? Teresia Angel Oktarina. Bisa mendengar suara saya? Halo? Teresia? Gusti Agung Diastri Ariningsih. Gung Dia, bisa mendengar suara saya? Iya, bisa, Pak. Oke, Gung Dia. Gimana fungsi boolean dari half adder? Untuk header-nya itu X bar Y or X Y bar. Ya, atau kita sebut dengan X XOR. X or Y. Yes, oke, good. Thank you, Gung Dia. Terima Berikutnya, kasih, Pak. ya, Kak Adek Peri Arta Wijaya.
Bisa mendengar suara saya? Bisa. Oh ya, syukurlah. Next, Niwayan Diarini. Ya, halo Pak. Ya, oke. Saya ingin bertanya, gimana rumus fungsi boolean dari carry pada half adder? C carry dari half adder. Z dalam kurung X Y bar or X bar Y. Ulangi. Z and X Y bar or X bar Y terus or X Y. No. Carry dari half adder. Bukan full adder. Half adder. Oh, X Y aja Pak. Oke, good. Ya, kalau carry dari half adder adalah XY saja. Ya, oke. Saya rangkum lagi sekali. Sum dari half adder adalah X XOR Y. Kalau carry dari half adder adalah X and Y. Betul ya? Oke, baik. Terima kasih. Ya, selanjutnya berarti kan kita sudah tahu ya, half adder, kemudian full adder, bagaimana fungsi booleannya. Sekarang tinggal kita implementasikan saja gitu kan ya. Benar nggak? Implementasinya kayak gimana? Ya kayak gini. Bentar. Kayak ini gitu. Ini adalah implementasi dari full adder. Ini juga implementasi dari full adder. Jadi ada dua, ya. Mau pakai yang atas boleh, mau pakai yang bawah juga boleh. Ya. Oke. Kalau ada adder itu kan penjumlah. Berarti akan ada subtraktor juga atau pengurang. Prinsipnya sama, cuman istilahnya beda. Kalau di adder ada sum and carry. Kalau di subtraktor ada borrow dan dividen. Ya, hasil pengurangannya dan pinjamannya berapa gitu. Kalau 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 1, 1. Tapi minjem 1 gitu ya. 1 dikurangi 0, 1. Tetapi tidak ada borrow. 1 kurang 1, 0. Dan borrownya 0. Gitu ya. Ternyata untuk half subtraktor itu sama dengan half adder. Atau menggunakan X. Bedanya hanya di bagian borrow. Kalau di borrow-nya ini half adder adalah XY. Sementara half subtraktor adalah X bar Y. Ya, bedanya cuma di sini. Kemudian kalau full subtraktor gimana ya? Sama aja prinsipnya. 0 kurangi 0 kurangi 0, 0. Pinjamannya 0. 0 kurangi 0 kurang 1, 1 pinjam 1. 0 kurang 1 kurang 0 sama juga 1, 1 gitu ya. Dan seterusnya. Nanti ini implementasinya ternyata D-nya adalah seperti ini. Ya, ini kurang nih ya. Ini kurang lagi 1, sorry. Kurang X, Y, Z-nya. Kemudian yang borrow-nya itu adalah seperti ini. Bagaimana cara mendapatkan itu? Mendapatkan fungsi boolean dari D dan B. D dan B. Caranya adalah sama ya. Kita harus tahu terlebih dahulu truth table-nya. Konversi dia ke dalam peta Karnaugh. Dapatlah yang paling sederhana. Oke. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Silakan. Jelas? Semoga jelas ya. Gede Eka Putra Wijaya. Bisa mendengar suara saya? Pak. Ya. Ada yang mau ditanyakan, Gede? Sebentar Pak, masih memahami. Oke, masih memahami ya. Oke, baik. Zerina Nur Salsabila. Ya Pak,
Ada yang mau ditanyakan? Kalau yang sebelum itu saya kurang paham dengan maksud gambar-gambarnya itu. Kurang pahamnya di mana? Kurang pahamnya di mana? Ya maksud artinya dari Arti yang mana? di slide sebelumnya itu. Yang half adder atau full adder? Yang full Full adder. ya Oke, sebentar. Saya kembali ke slide sebelumnya. Ini full adder. Yang nggak ngertinya di bagian mana? maksud dari gambar yang ya arti gambarnya Pak, saya masih kurang paham Yang gambar 44 ya yang atau gambar 45? keduanya Pak. Keduanya, oke, baik. Ada yang bisa membantu saya untuk memberikan penjelasan kepada Zerina Nursal Sabila? Mohon dibantu. Bisma? Ikomang Bisma Bendesa Jaya, bisa bantu saya? Hadir, Pak. Yes, bisa bantu saya nggak menjelaskan figur 44? Figur 44 ya, Pak ya. Ya ini, ya ini, ya ini, ya ini. Nah, ya ini. Ya ini. Ya ini. Semampu saya aja, Pak ya. Ya, silakan Bisma. Tak apa-apa, santai. Jadi dari figur 44 itu, yang di atas itu ngambilnya dari rumus yang udah ada di figur 43 berdasarkan dari truth table full adder di atas. Betul. And then? Terus nanti disesuaikan saja figur 43-nya itu inputnya X bar, Y bar, Z, or X bar, Y Z bar, or X, Y bar, Z bar, or X, Y, Z. Yes. Disesuaikan. Dari sini. Dari sini ya. Ya, itu yang di sebelah kiri itu untuk yang sum-nya. Terus yang di sebelah kanan itu untuk bagian carry-nya. Ya, betul. Sip. Makasih, Bisma. Betul Gimana? sekali. Terima kasih, bagus. Sudah Oke. benar. Sama-sama, Pak. Ya, sip. Makasih, Bisma. Ya, seperti itu, Zerina. Bisa dipahami sekarang, Zerina? Oke Pak, ya Ya. paham. Ya, berarti figur 44 itu merupakan kombinasional logik dari sum dan carry yang sudah kita hasilkan dari full adder. Gitu ya. Jadi stepnya sama semua. Kita harus paham dulu permasalahannya apa. Yang kedua kita buat berapa inputnya, X, Y, Z gitu kan. Kemudian berapa outputnya, 2, carry dan sum. Setelah itu kita buat truth table-nya. Inilah dia truth table. Ini ya. Setelah itu kita buat peta Karnoff-nya. Ini dia. Dapatlah dia fungsi booleannya. Terakhir, dapatkan, gambarkan dalam diagram kombinasional logik. Sementara yang di bawah, figur 45, itu merupakan penyederhanaan secara logika. Di mana X di mana X ditambah Y ditambah Z itu adalah XOR kan ya. X XOR Y, XOR Z gitu kan. Jadi simpel gitu, merupakan perulangan penjumlahan. Sementara kalau carry-nya itu adalah X Y bar Z or X bar Y bar, X bar Y Z or X Y. Gitu ya. Seperti itu simpelnya. Oke, nanti silakan dipelajari lagi mengenai truth table yang pertama, kemudian peta Karnaugh, kemudian
kombinasional logiknya, fungsi booleannya, dan yang terakhir adalah kombinasional sirkuitnya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya ingin bertanya ke Gusti Agung Ramananda. Bisa mendengar suara saya, Wira Dharma? Bisa, Pak. Ya, oke. Wira, bisa nggak menjelaskan ke saya bagaimana apa itu half subtraktor? Half subtraktor. Dari rumus difference-nya, D sama dengan X bar Y or X Y bar. Setelah itu borrow-nya rumusnya B sama dengan X bar Y. Apa artinya half subtraktor? T-nya sebentar. Pengurangan dari dua? Dua variabel. Yes, artinya X dikurangi Y, kan begitu ya? Hasilnya memang ada dua, D dan borrow, kan gitu ya? Jadi prinsipnya pengurangan biasa. Cuman saat pengurangan biasa itu kita terapkan di truth table, hasilnya kayak gini. Ini kan? Ini kan sebenarnya proses pengurangan ini ya. Bukan truth table biasa ini. Ini proses pengurangan sebenarnya. 0 dikurangi 0, hasilnya adalah 0. Gitu ya. Kemudian 1 dikurangi 1, hasilnya adalah 0. Gitu kan ya? Benar nggak? Ya benar, seperti itu kan Wiraya. Gung Ramananda ya, benar ya? Ya, Pak. Oke. Selanjutnya kita tentukan gitu. Kayak gimana sih fungsi booleannya? Oh, kayak gini. Oh, kayak gini fungsi booleannya. Ini kalau dua variabel gampang, kita lihat mana aja yang nilainya 1, itulah dia fungsinya kan gitu. Sementara Ngurah, Agus Surya Diatmika. Aha, ini kortinya nih. Bisa mendengar suara saya? Siap, sudah Pak mendengar. Sip. Apa yang dimaksud dengan full subtraktor, Gus? Dari apa yang saya tangkap sebelumnya, full subtraktor itu merupakan hasil pengurangan dari 3 buah variabel, Pak. Oke, sip. Simpel kan sebenarnya ya. Yang penting kita tahu maksudnya apa, kita terapkan ke, setelah tahu maksudnya apa, kita terapkan kemana, Gus? Jadi setelah kita buat truth table-nya, kita buat ke dalam bentuk peta Karnaugh-nya, kemudian dari sana kita buat simplifikasi dari fungsinya, baru kita implementasikan dalam bentuk kombinasional logic. Oke, kombinasional circuit ya. Oke, good, bagus sekali Gus. Thank you Gus. Ya. Jadi semua itu permasalahan dari kombinasional circuit itu seperti itu konsepnya ya. Sama seperti kasus saudagar. Nah, kasus saudagar kan begitu juga kan? Pertama, kita harus paham dulu maksud soalnya kayak gimana, maksud permasalahannya gimana. Ada 3 orang anak, berarti 3 variabel input. Kemudian sang saudagar pengen tahu satu aja yang menandakan, satu output yang menandakan minimal ada 2 orang putri keluar rumah gitu. Nah, kalau sudah paham konsepnya, masukkan ke dalam truth table. Semua kemungkinan itu dianalisa, dari truth table disederhanakan menggunakan peta Karnaugh, didapatkan simplification of Boolean function, implementasikan ke dalam kombinasional circuit. Nah, kan gampang, tinggal gitu aja. Jadi simple lah. Gitu. Oke. Ini adalah parity generator. Nah, kemarin sudah sempat saya singgung juga. Apa sih yang dimaksud dengan parity generator? Ya, sebuah rangkaian kombinasional atau kombinasional circuit, kombinasional logic untuk menghasilkan paritas gitu. Ini menghasilkan paritas. Di mana paritas ini tergantung dari inputan. Inputannya adalah X, Y, Z. Paritas ini, sistem ini untuk mengenerate paritasnya harusnya apa gitu. Paritas itu adalah nilai yang harus ditambahkan yang menunjukkan jumlah angka 1. Kalau even parity, gitu ya, even parity generator, kalau even berarti kan genap, berarti angka satunya harusnya genap. 0, 0, 0, sudah nggak ada angka 1, genap ya 0 ya, jumlah angka satunya 0, berarti paritasnya ya 0.
Kalau dibikin angka 1 ya nanti odd jadinya atau ganjil. Ya. 001, angka satunya 1 berarti kan ganjil. Supaya yang diminta adalah even parity atau paritas genap, maka angka satunya adalah 2 gitu ya. Ditambahinlah 1 paritas. Dan seterusnya. Nanti tahulah kita, oh M1, M2, M4, M7 gitu kan ya. Kalau misalkan kita rangkai ini ke dalam kombinasional sirkuit, ternyata ini dia. X XOR Y, XOR Z. Kalau kalian perhatikan, ini adalah penjumlahan. Ya. Coba aja dicek. Ini adalah full subtraktor. Ini adalah full adder. Benar nggak? 0 tambah 0 tambah 1, 1. 0 tambah 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 0. 1 tambah 0 tambah 0, 1. 1 tambah 1 tambah 1, 1. Sisanya 0. Ini adalah full adder. Benar nggak? Ternyata even parity generator itu adalah full adder. Apa aja. Terus kalau mau ditambahin checker gimana? Oh, checker ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dia benar gitu ya. Kalau paritasnya ini ya, even parity misalkan gitu. 0 0 0 0 0 0 0 0 paritasnya 1, maka parity error checkernya 1. Ini salah nih berarti. Ya, kemudian ini 1 dan seterusnya. Oke. Selanjutnya, nah ini 4-bit parallel adder. Kalau kalian perhatikan, adder itu kan menjumlahkan A dan B misalkan gitu ya. Kita punya ada 2 bilangan yang terdiri atas 4 bit. 2 bilangan A dan B. Berapa bit? 4, yaitu A1 sampai A4. A1, A2, A3, A4. B1, B2, B3, B4, benar ya? Kalau misalkan kita mau menjumlahkan sesuatu, anggaplah 1, 2, 3, 4, ditambah 5, 6, 7, 8 misalkan gitu ya. Jumlahkan. Ini kan kita bisa anggap sebagai A, ini bisa kita anggap sebagai B, betul nggak? Berarti kan A1 ditambah B1. A2 ditambah B2, A3 tambah B3, A4 ditambah B4, benar nggak? Tapi kan ada carry di sini ya. Berarti kita butuh A1 tambah A2 ditambah carry-nya 0 gitu ya. Benar nggak? A2 tambah B2, carry-nya adalah C1 ya. Benar nggak? Betul? Ya, masuk ke carry-nya berikutnya gitu. Carry yang di, bukan C1, C2 ya. Carry di urutan kedua gitu maksudnya. Oke. Kemudian hasil ini masuk sini juga kan? Carry 3 kan? Tergantung nanti kalau carry 3-nya 0 ya nggak apa-apa 0 gitu. Artinya apa? Artinya ini merupakan full adder gitu. Ini dia. Yaitu adalah A1 tambah B1 ditambah carry 1. Yang mana A1? 4. Ya ini ya. Yang mana B1? 8. Carry 1 yang ini. 0. Betul? Yang di depannya ya ini. Depannya lagi ini. Depannya lagi ini. Jadi berulang-ulang. Oke? Berulang-ulang. Jadi yang paling kanan atau full adder yang pertama, yang paling kanan, itu adalah A1 tambah B1. Yang berikutnya adalah A2 tambah B2 ditambah carry 2. Gimana dapat carry 2? Itu merupakan carry dari A1 tambah B1. Dan seterusnya. Ini kalau 4 bit. Kalau 8 bit,
ya ulangi aja sebanyak 8. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Jelas? Oke, sebentar. Untuk memastikan. Putu Eka Marita Anggarini. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, gimana? Sudah jelas? Em, Apa saya yang masih apa yang dimaksud dengan forbit parallel adder? eh, ini forbit parallel adder ini bentukan dari slide yang sebelumnya ya. Apa itu? Sebenarnya forbit parallel adder itu merupakan penjumlahan atau rangkaian penjumlahan dari dari full adder ya. 4 rangkaian full adder. Makanya di kotak itu FA. Ini ya. Berarti ada 4 full adder. Kenapa 4 full adder? Karena setiap adder itu akan bertanggung jawab pada satu kolom ya. Benar nggak? Kolomnya adalah yang paling kanan itu adalah kolom pertama, yang paling kiri adalah kolom keempat. Kalau full addernya berarti kan carry tambah variabel yang pertama ditambah variabel yang kedua. Next ke benar nggak? Oh, ya Pak, benar. Ya, nah, seperti itu. Jadi setiap kalau misalnya for bit parallel adder, berarti akan ada 4 full adder. Benar ya? Kalau misalkan 8 bit parallel adder, akan ada 8 full adder. Seperti itu ya. Oke? Baik, Bisa? Pak. Oke. Bisa, Pak. Satrio Adiansyah. Bisa mendengar suara saya? Ya. Kira-kira kalau subtraktor bagaimana? Subtraktor mungkin dibagi, Pak. Prinsipnya sama ya. Artinya pengulangan 4 kali full subtraktor. Ya. Jadi kalau for bit adder subtraktor gitu ya. For bit adder subtraktor. Nah, kalau subtraktor saja prinsipnya sama. Jadi ada 4 full subtraktor. Kemudian yang di bawah ini ada for bit adder subtraktor. Artinya kita mau sebagai penjumlah atau pengurang gitu. Ya. Oke, nanti kalian coba diperhatikan ini pada bagian for bit adder subtraktor. Apa yang dimaksud dengan M? Silakan diperhatikan gambarnya. Kenapa ada M? Apa itu M? Silakan. Saya kasih waktu 3 menit untuk berusaha memahami gambar tersebut.
Apa kira-kira fungsi M? Oke, silakan di capture. Kemudian saya akan cari jawabannya minggu depan pada pertemuan berikutnya. Apa maksud dari M pada gambar four-bit adder subtractor? Oke, silakan di capture terlebih dahulu. Saya akan tanyakan nanti pada pertemuan berikutnya. Oke, sudah? Next. Ini adalah BCD adder. Jadi ada adder untuk BCD ya. Hasilnya adalah S1, S2, S4, dan S8. Ini juga silakan diperhatikan. Ini menjadi tugas kalian dua ya. Yang pertama ini, four-bit adder subtractor. Kenapa gambarnya seperti itu? Dan yang berikutnya adalah BCD adder. Kenapa gambarnya seperti ini? Nanti tolong dijelaskan. Saya akan random minggu depan dua orang mahasiswa ya. Oke. Ini adalah berikutnya kita belajar mengenai magnitude komparator. Magnitude komparator itu adalah sebuah rangkaian untuk membandingkan dua buah bilangan. Bilangan apa? Bilangan A dan bilangan B. Ada tiga kondisi, yaitu adalah A lebih besar dari B, A lebih besar dari B, A sama dengan B, atau A kurang dari B. Ya. Jadi magnitude komparator itu adalah sebuah rangkaian untuk membandingkan dua buah bilangan yang menghasilkan sebuah indikator A lebih besar dari B, A lebih besar sama dengan B, atau A kurang dari B. Ada nggak yang bisa memberikan sedikit insight kepada kita semua? Kapan sebuah angka dianggap lebih besar daripada angka yang lain? Kalau satu digit gampang ya, kita pasti tahu kan ya, sebuah angka itu lebih besar atau lebih kecil. Tapi kalau 2 atau 3 digit, bagaimana caranya kita tahu bahwa angka yang pertama lebih besar dari angka yang kedua? Ada yang bisa ngasih masukan?
Ada? Ini dia. Kalau kita mau membandingkan A lebih besar dari B, sebenarnya ada, kalau misalkan ada 8 bit aja ya, maka akan ada 256 kombinasi. Benar nggak? A-nya dengan B. Kan 88 tuh. 44 ya. 00000000. Hasilnya adalah sama. 00000001. Hasilnya adalah B lebih besar dari A. Banyak sekali ya. Benar nggak? Sangat-sangat banyak. Nggak efisien. Benar, kalau kita bisa menghasilkan semua kombinasinya dalam sebuah truth table, benar, bisa. Tapi banyak sekali. 256 baris ke bawah. Sehingga ada sebuah cara yang lebih simpel secara logika, bagaimana kita membandingkan A lebih besar dari B. Jika A itu terdiri atas 4 buah digit bilangan A4, A3, A2, dan A1, dan B itu terdiri atas 4 digit juga, B4, B3, B2, dan B1, maka A dianggap lebih besar dari B jika A3 lebih besar dari B3. Benar nggak? Jika A3 lebih besar dari B3. Atau dengan kata lain, jika A-nya bernilai true, A-nya bernilai true, dan B-nya bernilai false. Ini ya. B3 bar ya. Jika A3 N B3 bar sama dengan 1, bisa kita bilang A lebih besar dari B. Benar nggak? Tapi jika A3 sama dengan B3, kita harus beralih ke angka berikutnya gitu ya. Benar nggak? Kita harus beralih ke angka berikutnya. Kita bandingkan A2 apakah lebih besar dari B2? Kalau A2 lebih besar, B3, ini B4 harusnya ya, maaf. Kalau kita mulai dari 1, maka 4. Tapi kalau mulai dari 0, 3. Ya, anggaplah B3. Kita mulai dari 0 ya. Oke. Kalau A3 itu sama dengan B3, maka berikutnya adalah B2 itu harus lebih kecil dari A2 gitu. Ya. Jadi ada A3, A2, A1, dan A0. B3, B2, B1, dan B0. Oke.
Dan seterusnya. Kalau misalkan A2 sama dengan B2, ya harus cek lagi A1 dengan B1. Kalau enggak, ya udah lebih besar. Ya kan? Jadi nanti perulangan dia. Kalau kita anggap ya, kalau A3 sama dengan B3, kondisinya bagaimana? 1, 1 dan 0, 0 ya, sama ya. Itu akan bernilai 1, benar nggak? Berarti A, B, or A bar, B bar. Benar nggak? Itu adalah eksklusif or yang dinotkan. Benar nggak? Ya. Kapan kita anggap A3 sama dengan B3? Saat dia nilainya 0, 0 atau 1, 1 kan? 0, 0 itu berarti X bar, Y bar. Kemudian, oke, tunggu sebentar. Halo, saya. Tunggu sebentar. Tadi ada yang ngechat nih, Tresnanda. M itu untuk mendeterminasi sirkuitnya bertindak sebagai subtraktor atau adder. Iya, betul. Thank you. Betul. Istilahnya adalah selektor. Teresia, saya ada masalah, saya dengar. Oh ya, nggak apa-apa Teresia. Oke, ya seperti itu ya. Betul. Jadi M itu adalah sebagai selektor. Apakah dia bertindak sebagai adder atau bertindak sebagai subtraktor? Determinasi. Ya, makasih Tresnanda. Ya, kembali lagi ke magnitude komparator. Jadi prinsipnya adalah membandingkan antara A3, B3, A2, B2, A1, B1, dan A0, B0. Kalau bilangan A itu dianggap lebih besar dari B, A dianggap lebih besar dari B ya, bukan A3, A2, A1, A0, tapi A lebih besar dari B apabila A3 lebih besar dari B3. Apabila A3-nya adalah 1, B3-nya adalah 0. Atau jika A3 itu sama dengan B3, maka A2 itu harus lebih besar dari B2. Atau jika A3 sama dengan B3 dan A2 sama dengan B2, maka A1 harus lebih besar dari B1. Atau jika A3 sama dengan B3, A2 sama dengan B2, A1 sama dengan B1, maka A0-nya yang harus lebih besar dari B0. Itu baru bisa dianggap sebagai A lebih besar dari B. Ya enggak? Simpelnya seperti itu. Sehingga kalau misalkan kita anggap sama, A itu sama dengan B apabila A3 sama dengan B3, A2 sama dengan B2, A1 sama dengan B1, A0 sama dengan B0, itu baru sama. Kapan A3 sama dengan B3? Saat A eksklusif or B tapi dinotkan. Oke. Ini dia. Jika kita punya A dan kita punya B yang terdiri atas A3 sampai B0 dan B3 sampai B0, maka A sama dengan B itu jika A3 sama dengan B3 dan A2 sama dengan B2 dan A1 sama B1 dan A0 sama dengan B0. Ini 0 ya, sorry, 0. Oke. Dengan kata lain, itu adalah bernilai 0 dan 0 atau 1 dan 1 kan ya? Benar nggak? Berarti A bar B bar, A B kan itu ya? Ini dia. A B or A bar B bar. Betul? Dengan kata lain, ini dia kita anggap sebagai X. Ya. A bar B, yang ini ya. Sorry, A B or A bar B bar itu sebenarnya adalah A eksklusif or B tetapi dibarkan. Ini dia.
Sorry, exclusive OR itu dilingkari. A exclusive OR B di not. Itu adalah ini. Kalau ditulis A bar B OR A B bar itu sama dengan A bar B OR A B bar, gitu, dinotkan. Ya, sama dengan A B OR A bar B bar. Ini sama dengan ini. AB or A bar B kalau dinotkan adalah ini. Kalau ini dinotkan ini. Bolak-balik. Oke. Nah, itu kalau sama seperti ini. Terus kalau lebih besar, berarti A3 B3 bar or X3 itu adalah A3 sama dengan B3. Ya ini. Jadi kalau X3 berarti A2-nya harus lebih besar dari B2. Atau kalau X3 dan X2 artinya A3 dan A2-nya sama dengan B3 dan B2, ya ini, maka A1-nya yang harus lebih besar dari B1. Atau X3, X2, X1 sama itu semua, A0-nya lebih besar dari B1, B0. Kalau lebih kecil, ya sama juga ya. A3 bar B3, prinsipnya sama. Or, kalau misalkan X3, artinya A3 sama dengan B3, maka A2-nya yang harus lebih kecil dari B2. Dan seterusnya. Jadi ada pengulangan ya. X ini adalah sama artinya. Posisi ketiga itu sama. Oke? Bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Silakan. Kemungkinan ini pasti pertanyaannya banyak. Karena pasti akan bingung. Pertama kalinya pasti akan bingung. Siapa yang paham? Tutu Eka Marita Anggarini, sudah tadi ya. M. Satrio Adiansyah. M. Satrio Adiansyah. Ya. Paham nggak dengan magnitude komparator? Sejauh ini masih kurang sih, Pak. Masih bingung ya? Lebih pelan-pelan sedikit penjelasannya begitu. Oke, ya baik. Oke, terima kasih Satrio. Oke, saya ulangi. Bagaimana cara kita membandingkan dua buah bilangan sehingga bisa kita bilang sama, lebih besar, atau lebih kecil? Apa syarat-syaratnya? Satrio, saya ingin bertanya sama Satrio, kapan bilangan 4 digit bilangan A itu dianggap sama dengan 4 digit bilangan B? Kapan dianggap sama? Jika A3 sama dengan B3, betul? Dan A2 sama dengan B2, dan A1 sama dengan B1, dan A0 sama dengan B0. Benar nggak? Paham nggak dengan maksud dari kalimat saya? Kurang, Pak. Oke, saya ulangi. Kita punya dua buah bilangan, A dan B.
Terbayang? Ini ya. Nah. Sorry. Ini dia. Kita punya bilangan A dan B yang terdiri atas indeksnya A3, A2, A1, A0. B-nya B3, B2, B1, dan B0. Bisa dibayangkan itu enggak? Satrio bisa dibayangkan? Bisa ya? Contoh, kalau misalkan A itu nilainya 1, 2, 3, 4, maka A3-nya berapa, Satrio? Jika saya punya sebuah bilangan A yang nilainya adalah 1234, maka A3-nya berapa, Satrio? Satu, betul. 1, 2, 3, 4 atau 1234, maka A3-nya adalah 1 ya, benar nggak? Ini, 1, 2, 3, 4. Maka A3-nya adalah 1. A2-nya adalah 2. A1-nya adalah 3. A0-nya sama dengan 4. Oke, sebentar. Ini ada chat nih. Gede Eka Putra Wijaya. Untuk menentukan lebih besar berarti intinya bit paling kiri A harus lebih besar dari bit paling kiri B, dan jika sama bit setelahnya dilakukan sama seperti. Yes, betul sekali. Oke, good. Kalau kita ingin membandingkan dua buah bilangan A dan B untuk menentukan dia lebih besar atau lebih kecil atau sama gitu ya. Kalau lebih besar dulu ya. Berarti yang paling kiri harus lebih besar A dan B-nya. A-nya lebih besar dari B kan ya. Tapi kalau seandainya A sama dengan B, A sama gitu ya, A3-nya sama dengan B3, maka berikutnya ya harus mengikuti aturan tadi yang sama. A2-nya harus lebih besar dari B2 gitu. Ya, betul. Gitu maksudnya. Ya, dan sebaliknya untuk yang lebih kecil, betul. Ya, sebaliknya. Nah, pertanyaan saya ke Satrio tadi, bagaimana cara kita menentukan sebuah bilangan itu sama? Sama bila ini ya. A itu sama dengan B jika A3 sama dengan B3, artinya apa? Bilangan yang paling kiri dari A dan B itu sama. Indeks 3 kan? Ya. Dan ya, enggak boleh atau dan A2 sama dengan B2. Artinya A3 sama, A2 sama, A1 sama, A0 sama, betul nggak? Betul, Pak. Ya, sehingga A itu dianggap sama dengan B jika A3 sama dengan B3, A2 sama dengan B2, A1 sama dengan B1, dan A0 sama dengan B0. Oke, sampai sini Satrio bisa paham? Paham, Pak. Oke, sip, good. Mantap. Jos. Nah, sekarang kondisi A3 sama dengan B3 itu kita sebut sebagai X3. Jadi ada notasi baru ya, X3. Apa artinya X5? X5 artinya A5 sama dengan B5. Kalau X1 artinya A1 sama dengan B1. Bisa dipahami sampai di sini? Farel Aditya Setiabudi. Farel? Pak. Ya. Apakah bisa dipahami maksud dari A sama dengan B? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menentukan, kalau misalkan ada X2, artinya apa, Farel? X2. Ya. Itu artinya digit kedua dari bilangan. Ya. Apa artinya X2? Artinya, kalau X2 ya, X2 itu artinya
A2 sama dengan B2. Oh, A2 sama dengan B2. Ya, jadi kalau sebuah bilangan pada indeks ke N itu sama, itu kita sebut sebagai X. X itu sama gitu. Gitu ya, notasinya begitu, Oh ya. kesepakatannya. Oh, berarti kalau X3 itu A3 sama dengan B3 ya, Pak? Yes, betul sekali. Itulah yang ini. Coba dilihat ini. Coba diperhatikan notasinya ini. Itu kalau A sama dengan B, jika A3 sama dengan B3, B3. A2 sama dengan B2. A1 sama B1, ya, sampai A0 sama B0 kan ya? Iya, Pak. Kalau kita implementasikan tesnya, itu kita sebut sebagai A sama dengan B. Nah, B. Dengan kata lain, A sama B adalah X3, X2, X1, dan X0. Benar nggak? Ya, benar, Pak. Kenapa X3, X2, X1, dan X0? Karena itu notasi aja ya, yang menunjukkan bahwa A3 sama dengan B3, dan A2 sama dengan B2, dan A1 sama dengan B1, dan A0 sama dengan B0. Benar nggak? Iya, benar, Pak. Ya benar ya, sama semua kan ya. Artinya semua indeks dari bilangan itu sama nilainya. Sehingga bisa kita sebut sebagai X. Oke, ya terima kasih Farel. Terima kasih, Pak. Kris Nawan Putra. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Ya. Bagaimana dengan A lebih besar dari B, Kris? Logiknya bagaimana? Ketika A3 lebih besar dari B3. Atau ketika misalnya A3 sama dengan B3, lanjut ke A2 harus lebih besar daripada B2. yes, betul. Ya, ini ya. Jadi kita tinggal baca yang ini ya, Kris. Ya ini ya, Kris ya. Iya, Pak. Coba dibaca ini, Kris. Ini artinya apa? Gimana cara baca ini, Kris? Yang saya lingkari sekarang ini, Kris. Nah, nih, coba dibaca dari depan, Kris. A3, B3, Kris. A3 B3 bar Itu or artinya apa? A3, B3 bar itu artinya apa? ketika A3 lebih besar daripada B3. Yes, betul. Kenapa A3, B3 bar? Karena untuk A3 berarti bernilai true dan B3 bar berarti bernilai false. Yes, good. Bagus, betul sekali. Ya, jadi A3, B3 bar ini menunjukkan A3 lebih besar dari B3. Betul ya? Itu kondisi yang pertama. Kondisi berikutnya adalah atau, ya ini ya Kris ya. Coba disebutkan ini Kris. A2 X3. X3 Nah. NA2 NB2 bar. Yes, betul. Apa itu X3, Kris, di sini, Kris? Ketika A3 sama dengan B3. Yes, good. Betul. Terima kasih, Kris. Ya, seperti itu ya. Jadi, A itu akan dianggap lebih besar dari B apabila A3, B3 bar, or X3, A2, B2 bar, or X3, X2, A1, B1 bar, or X3, X2, X1, A0, B0 bar. Itu menunjukkan A lebih besar dari B. Kalau A lebih kecil dari B, kebalikannya. Ya. A3 harus lebih kecil dari B3. Atau kalau dia A3 sama dengan B3, A2-nya yang harus lebih kecil dari B2. Dan seterusnya. Sama saja. Ya. Prinsipnya seperti itu. Oke, sip. Makasih, Krisna. Ini adalah rangkaian kombinasionalnya. Coba kalian perhatikan. Ini adalah A sama dengan B. Kalian perhatikan.
Apa yang dimaksud dengan ini, apa yang dimaksud dengan ini, apa yang dimaksud dengan ini, apa yang dimaksud dengan ini. Yang paling atas, X3. Berikutnya adalah X2. Berikutnya adalah X1. Berikutnya adalah X0. Artinya, A akan sama dengan B jika X3, NX2, NX1, NX0. Benar nggak? Revan, Aditya Prawira. Ya, Pak. Yes, oke. Apa yang dimaksud dari ini? Coba dibaca dari rangkaian yang ini. A kurang dari B. A kurang dari B Yes. jika jika A3 Ya ini apa nih dibaca nih? Yang saya kasih tanda merah nih. Yang garis yang saya kasih warna merah ini apa, Revan? Ke atas ya, ke sini ya. Ini kan? A3. Ya. Ini adalah A3 bar, benar nggak? A3 bar N B3 ya? Ya, Pak. Benar ya? Ini adalah A3 bar N B3. Benar nggak? Ya, Pak. Ya, ini kan lebih kecil ya. Yang lebih kecil ini dia. Oke? Ya. Kemudian, yang ini yang mana? Ini adalah saat X3, benar nggak? Ini kan X3 nih. X3 itu artinya A3 sama dengan B3. Betul? Ini dia kan? N A2, ini ya. A2 bar B2. Benar nggak? Ini adalah A2 bar dan B2. Benar nggak? Jadi di sini adalah kondisi yang ini. Betul? Kalau yang ini. Itu adalah X3, ini kan ya, ini adalah X3, terus ada X2, dan yang ini adalah A1 bar B1. Benar nggak? Kalau yang ini, itu adalah X3, X2, X1, dan yang ini. A0 bar B0. Bisa dipahami? Bisakah dipahami? Dan seterusnya. Oke. Nah, tugas kalian adalah tolong dipahami magnitud komparator beserta implementasinya yang ini. Tolong pahami kenapa rangkaiannya seperti ini. Jadi ada 3 ya. Yang pertama adalah 4-bit adder subtraktor, tadi sudah dijawab. Berikutnya adalah BCD adder. Dan yang ketiga adalah magnitud komparator. Kenapa rangkaiannya bisa seperti ini? Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Belum? Ya, nanti tolong dipelajari 3 kombinasional sirkuit yang tadi saya jelaskan. Ya, nanti hari Senin saya akan random 3 orang mahasiswa untuk menjelaskan ke depan. Oke, baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk selanjutnya nanti kita lanjut di minggu depan. Ya.
Ada yang mau bertanya sebelum saya akhiri? Cukup? Ya, sambil dipelajari dulu ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi minggu depan di hari Senin. Selamat sore. Terima kasih, Pak. 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 Saya mohon izin untuk end meeting.